Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Dan selama tahun 2024 ini kita mengadakan 2 kali pemilu pemilihan presiden dan pemilu serentak kemarin. Di seluruh daerah yang mengikuti pemilu serentak kemarin sudah mendapatkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nah, di akhir tahun 2024, khususnya bulan Desember, banyak sekali hal-hal yang menghebohkan negara kita, yaitu dari kasusnya Para Agus, dan kemarin juga kasus yang merugikan negara 300 triliun itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Saya mau dong, kalau dikasih uang 5 triliun aja, saya di penjara 5 tahun, saya mau kok. Apalagi 300 triliun. Dan baru-baru yang kemarin juga kita dihebohkan oleh ditetapkan sebagai tersangka sekjen dari partai penguasa yang hat-trick itu ditetapkan sebagai tersangka. Pantes ya, seorang Harun Masiku bisa lari hampir 5 tahun. Ternyata ada kekuatan besar di belakang tersebut yang melindungi Harun Masiku sehingga dia bisa lolos dari kejaran aparat penegak hukum. Nah, di penghujung tahun 2024, kita tentunya pasti punya harapan, punya keinginan di mana wilayah kita yang kita tinggali saat ini, terutama kalau saya Bali di mana khususnya untuk Bali, harapan saya di tahun 2025 itu tidak seperti Bali saat ini. Karena Bali saat ini itu sudah sangat-sangat hancur dari macet, sampah, banjir, kriminal, apalagi pariwisatanya. Tidak seperti Bali di zaman Orde Baru. Nah, kemana Bali yang dulu dan seperti apa Bali ke depannya? Kita flashback dulu ya. Bali dimulai dikenal sebagai tujuan wisata internasional pada pertengahan abad ke-20. Yaitu salah satu anggota parlemen Belanda menjadi turis pertama yang berkunjung ke Bali. Ia menuliskan catatan perjalanan dalam buku berjudul Uit onze Koloniën yang menjadi materi promosi awal Bali sebagai daerah wisata. Di tahun 1920, kapal dagang Belanda membawa rombongan turis dari Eropa singgah di pelabuhan Buleleng. Nah, terus di tahun 1924, Bali mendirikan Official Tourist Bureau, badan resmi urusan pariwisata pertama. Di tahun 1930, pemerintah kolonial Belanda membangun hotel pertama di Denpasar untuk wisatawan. Berarti hotel pertama itu di tahun 1930. Bandar Udara Tuban, yaitu Bandar Udara Ngurah Rai, itu beroperasi di tahun 1935 sehingga turis dari luar negeri juga bisa mulai berdatangan melalui jalur udara. Nah, di tahun 1950-an setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengajak tamu-tamu negara mengunjungi Bali, diantaranya Presiden Tito dari Yugoslavia, Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam, Perdana Menteri Nehru dari India, Perdana Menteri Khrushchev dari Uni Soviet, Ratu Juliana dari negeri Belanda, dan Kaisar Hirohito dari Jepang. Itu datang ke Bali yang dibawa oleh Presiden Soekarno. Nah, pariwisata massal dimulai dari zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru lagi booming-boomingnya itu tujuan wisata Bali di mata dunia. Saat itu belum ada satupun online kayak sekarang, seperti ojek online, beli makanan online dan lain sebagainya. Yang datang ke Bali pun pariwisata berkelas waktu itu, berkelas sehingga Bali saat itu khususnya para pekerja pariwisata sekali tur itu bisa membangun rumah, karena tidak seperti sekarang saingannya banyak. Tamunya yang datang itu tamu-tamu ya bisa dikatakan tamu yang kurang ajar lah gitu datang ke Bali saat ini. Nah, kenapa Bali yang dulu jauh berbeda dengan Bali yang sekarang?
Kemarin viral lagi videonya Blejering yang diwawancarai oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Waktu itu masih gencar perjuangan Bali tolak reklamasi, karena teman-teman Blejering itu menganggap pembangunan yang ada di Bali itu tidak sesuai dengan yang semestinya, di mana daerah yang tidak seharusnya dibangun namun terjadi pembangunan yang luar biasa. Pembangunan bukannya anti pembangunan sih, tapi tidak pada tempatnya, istilahnya, kalau istilah kasarnya itu pembangunan tidak pada tempatnya. Nah, yang mereka takutkan, Bali itu akan terjadi kemacetan, banjir di mana-mana. Dan 10 tahun video tersebut sekarang viral kembali karena Bali sudah seperti apa yang Blejering katakan 10 tahun lalu. Sekarang Bali banjir, macet di mana-mana. Apalagi turis yang datang ke Bali itu turis yang bisa dibilang turis sampah yang datang ke Bali, tidak seperti tahun di zaman Orde Baru. Karena apa? Kalau saya melihat semua ini itu tidak lain tidak bukan karena koruptor yang ada di Bali. Karena selama ini Bali tidak tersentuh oleh APK, oleh para penegak hukum yang khususnya untuk koruptor itu tidak tersentuh di Bali. Karena kenapa? Karena Bali di mana seharusnya ada lahan yang tidak boleh dibangun namun terjadi pembangunan. Itu mungkin sangat gampang memberikan izin, ya mungkin ada transaksi di balik meja, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat seperti saat ini 80% itu sudah pasti terjadi. Kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya pikirkan itu salah. Nah, Bali punya benteng terakhir yang seharusnya bisa menjaga Bali agar Bali tetap ajeg dari budayanya. Karena pariwisata seluruh dunia itu datang ke Bali tidak mencari diskotik, tidak mencari mall yang besar, justru mencari budaya yang ada di Bali itu sendiri. Nah, benteng terakhir Bali itu adalah adat Bali. Namun akhir-akhir ini adat Bali tersebut sudah dipolitisasi. Karena saya sendiri di depan mata saya sendiri waktu pemilu serentak kemarin, itu saya lihat salah satu penjuru adat mengarahkan krama adat tersebut untuk memilih salah satu paslon. Artinya, adat yang tidak boleh berpolitik, mereka hanya ditugaskan untuk mengurusi masalah adat, menjaga adat Bali agar Bali tetap ajeg, namun sudah mulai dipolitisasi. Nah, mungkin bantuan besar datang ke setiap adat yang ada di Bali untuk pembangunan pura, untuk pembangunan ini itu. Jadi mereka tersandra oleh hal tersebut. Jadi siapa yang menghancurkan Bali? Ya, orang Bali itu sendiri, bukan orang lain. Semoga di tahun 2025 kita bisa mengajegkan Bali seperti Bali sebelumnya. Bali yang kita banggakan, Bali yang dikenal mata dunia yang aman, tentram, wisatanya bagus dan sebagainya. Tidak seperti Bali saat ini, di mana kriminal semakin meningkat, kemacetan di mana-mana. Apalagi turis yang datang ke Bali itu bukan turis yang kita harapkan. Nah, kalau Bali sudah menemukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan, harapan saya sebagai masyarakat Bali itu semoga pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat itu mampu membawa Bali menjadi Bali yang lebih baik di tahun 2025. Nah, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga
harapan kalian di tahun 2025 menjadi harapan yang terbaik dan terwujud apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu diwujudkan oleh semesta. Terima kasih.